Marilah Bapak Ibu saudara-saudari umat paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan, kita mulai dengan upacara perayaan Hari Kamis Putih. Perayaan Hari Kamis Putih ini akan dipimpin oleh Pastor Yosef Weliken MSc. Mari kita ikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Kamis Putih. Sekalipun dalam suasana di mana kita tidak bisa bertatap muka, tidak merayakan secara semarak meriah, tetapi hati kita tetap menyatu dalam doa-doa kita untuk mengenangkan kurban penebusan Kristus yang telah dimulai pada malam hari ini, di mana Kristus mengadakan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan para murid-Nya. Perjamuan malam terakhir ini bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, maupun melainkan perjamuan yang penuh keakraban, penuh persaudaraan, dan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidup yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan di dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk memberikan pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi ini. Kita menyadari akan segala kedosaan kita, maka di awal perayaan ini kita tunduk, kita
merenungkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun.
kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah darahku yang ditumpahkan
Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah
dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti apa yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat paroki Bunda Hatu Kudus Yesus Swoloan yang terkasih, di malam kita merayakan peringatan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya ini, sekalipun dalam suasana di mana kita tidak jumpa secara langsung, tidak saling menatap, tidak dalam kemeriahan sebuah upacara layaknya hari raya, namun kita tetap menyatukan hati kita bersama dengan Kristus. Kita sambil merenungkan kenangan Kristus bersama dengan para muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Suasana perjamuan malam terakhir sesungguhnya suasana yang dipenuhi dengan keakraban, kebersamaan. Tetapi dalam suasana itu ada kecemasan, ada tanda tanya, ada ketidakmengertian yang muncul di hati dan pikiran para murid. Sebetulnya malam ini malam bagaimana? Yesus tidak menjelaskan apa yang akan dibuat kepada para muridnya. Sehingga menarik ketika Yesus sudah melakukan mulai dari makan bersama, pembasuhan kaki, Yesus lalu mengajak mereka lewat sebuah pertanyaan, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Mengajak para murid untuk mengerti berarti mengajak mereka untuk coba menaruh pikiran dan hati pada apa yang dibuat oleh Yesus
pada saat itu. Yang pertama yang Yesus buat adalah dia membasuh kaki para muridnya. Petrus tidak mengerti apa yang dibuat Yesus, sehingga sedikit terjadi percakapan, tarik menarik antara Petrus dan Yesus. Tapi akhirnya Petrus pun takluk pada apa yang menjadi kehendak Yesus pada waktu itu. Mereka juga yang lain memberi diri sepenuhnya, kakinya dibasuh oleh Yesus. Pembasuhan itu sebenarnya mempunyai makna untuk membersihkan hati, sekaligus juga memotivasi para pengikutnya yang biasanya tersembunyi dan dangkal pikirannya. Mereka yang mungkin selama bersama dengan Yesus hanya berlindung dalam nama besar Yesus. Mereka yang mungkin menikmati kenyamanan dan kesenangan bersama dengan Yesus. Mereka yang mungkin juga takut ataupun juga gengsi untuk berbuat sesuatu. Malam itu Yesus mengajak mereka untuk berbuat sesuatu seperti Dia. Yesus memberi contoh dengan membasuh kaki. Kaki itu melambangkan kesediaan untuk bertindak, pergi, sehingga dengannya mereka akan siap untuk bersaksi. Perjamuan terakhir yang dicatat Paulus pun menegaskan tanggung jawab untuk melakukan perintah Yesus. Jadi dengan membasuh kaki berarti mereka menyatakan kesiapsediaan untuk menjalankan perintah Yesus, yaitu perintah untuk mengasihi yang dimulai dari pelayanan yang penuh dengan semangat pengorbanan dan kerendahan hati. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dalam 1 Korintus 11:24 sampai 25, Rasul Paulus mengingatkan pada umat di Korintus untuk mereka hendaknya melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kamis Putih yang kita rayakan bersama adalah perjamuan yang mengantar kita pada kesiapsediaan untuk bertindak. Dan bukan sekadar memberi kesan bahwa kita sudah mengetahui. Penampilan bukanlah hal yang utama dalam panggilan menjadi pengikut Kristus, melainkan yang paling utama adalah melayani orang lain dalam tindakan nyata setiap hari. Kita perlu membiarkan Tuhan untuk membersihkan hati dan motivasi kita dari segala kesombongan, perasaan serba tahu di hadapan sesama yang kita layani. Kita pun diajak untuk menanggalkan segala egoisme dan cinta diri kita. Menanggalkan egoisme berarti kita belajar untuk merendahkan diri kita dan mendahulukan orang lain. Umat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam masa-masa keprihatinan, masa-masa kecemasan. Menanggalkan egoisme dan cinta diri kita berarti membatasi diri kita dalam segala gerak kita, dalam keinginan untuk berjalan dan bepergian, dalam keinginan untuk berkumpul-kumpul. Entahkah itu berkumpul-kumpul ya di rumah-rumah, di pondok-pondok, di kobong-kobong ya. Tak belajar untuk mendalikan ego kita, tinggal di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan kita menghindari kontak-kontak langsung yang tidak perlu ya. Jangan karena kita terlalu menyombongkan ego kita, kita lalu mengorbankan orang lain. Ingat
bahwa dalam situasi sekarang ini, ibarat kita menggendong kematian kita, dan kita menjadi malaikat maut yang bisa membunuh orang lain. Kita tidak tahu dengan siapa kita bersentuhan, entah ini orang sehat atau orang yang mungkin sudah terpapar virus corona. Karena itu kita belajar tinggal di tempat untuk memutuskan mata rantai ini. Kita tinggal di tempat, bukan duduk di dalam suasana kebingungan atau kecemasan, tapi baiklah kita mengisi waktu-waktu tinggal di tempat itu dengan lebih banyak berjumpa dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, memaknai kembali hidup kita dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, sambil kita memohonkan rahmat penyucian dan pengudusan dari Tuhan untuk dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita tidak tahu, entahkah kita mungkin merayakan perjamuan malam terakhir yang terakhir kalinya. Dalam suasana permenungan keheningan di malam hari ini, di rumah-rumah kita masing-masing, kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita menyadari kehadirannya sambil memohonkan rahmat. Kiranya kita diberikan kesempatan untuk masih bisa hidup lagi. Sambil kita memantapkan sikap hati kita dengan membangun tekad dan niat agar kita ke depan dalam kehidupan kita lebih menonjolkan semangat cinta kasih dan pengorbanan seperti Kristus, kesiapsediaan untuk melayani dan berkorban untuk orang lain, menjauhkan segala egoisme dan rasa cinta diri, sambil kita belajar juga mau untuk membina relasi dekat kita dengan Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga perayaan Kamis Putih ini mendorong kita untuk belajar lebih memahami dan menyelami arti cinta kasih Yesus kepada kita, bahwa Yesus memberikan cintanya yang otentik kepada kita sekalian, cinta yang utuh dan sempurna, supaya kita juga menjadi tanda cinta yang utuh dan sempurna. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita bawa iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon kepadamu,
bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semua pada hari ini membarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami juga berdoa bersama keluarga Makaleu Enas yang mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak kekasih Rizky Stanislaus Makaleu yang pada hari ini berusia 14 tahun. Semoga Bapa di surga memberikan kesehatan jasmani maupun rohani yang tetap adanya, memberkati dia sepanjang perjalanan hidup, dan semoga Bapa di surga menjauhkan keluarga dari segala sakit penyakit yang sedang mewabah di dunia ini. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ialah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami, semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Terlanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Estefanus Roliunto, dan Uskup Emeritus Yosefus Suatan, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami. Dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yesus suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu.
demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban luhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus menghantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan Ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami,
melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan dan memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sebagai anak-anak Bapa di surga, marilah kita menyapa Bapa dalam doa yang diajarkan oleh Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan dihapus, maka berbahagialah kita undang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita nyatakan kesatuan kita. Marilah kita nyatakan kesatuan kita dengan para imam yang mempersembahkan misa untuk kita. Kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara sakramental, tetapi kita percaya Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Mari kita hening sejenak, menyadari kerinduan kita akan Kristus, sumber hidup kita. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan-Mu dan ingin memeluk-Mu, memiliki-Mu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekap-Mu dan dapat merasakan kehadiran-Mu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari, lebih-lebih di masa sekarang ini, dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Dan semoga saudara-saudari sekalian bersama seluruh keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Kamis Putih mengenang perjamuan malam terakhir Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai dan cinta kasih Tuhan. Amin. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap